Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai sumber-sumber penawaran modal. Dalam video ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian modal dan juga sumber-sumber penawaran modal. Yang pertama yaitu pengertian modal. Modal adalah baik barang konkret yang masih berada dalam rumah tangga perusahaan atau dalam sebuah jurnal dituliskan di sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang yang terdapat di sebelah kredit. Atau dapat disimpulkan bahwa modal adalah semua barang yang berada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya membentuk pendapatan. Jadi, modal adalah semua barang yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan dalam aktivitas produksinya untuk menghasilkan pendapatan dan mencapai keuntungan. Sumber-sumber modal. Yang pertama, sumber intern. Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan sumber dana intern yaitu A. Dengan dana dari dalam perusahaan, maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bunga maupun dana yang dipakai. B. Setiap saat tersedia jika diperlukan. C. Dana yang tersedia sebagian besar telah memenuhi kebutuhan dana perusahaan. D. Biaya pemakaian relatif murah. Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah laba ditahan dan penyusutan, depresiasi. A. Laba ditahan. Laba ditahan adalah laba bersih yang disimpan untuk diakumulasikan dalam suatu bisnis setelah dividen dibayarkan. Juga disebut laba yang tidak dibagikan, undistributed profit, atau surplus yang diperoleh. B. Depresiasi. Depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibedakan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Sumber ekstern. Modal yang berasal dari sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan sumber dana ekstern adalah A. Jumlah dana yang digunakan tidak terbatas. B. Dapat dicari dari berbagai sumber. C. Dapat bersifat fleksibel. Yang merupakan sumber ekstern perusahaan adalah supplier, bank, dan pasar modal. Yang pertama, supplier. Supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek kurang dari 1 tahun maupun jangka menengah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Penjualan kredit atau barang dengan jangka waktu pembayaran kurang dari 1 tahun terjadi pada penjualan barang dengan bahan mentah oleh supplier kepada langganan. Supplier atau manufaktur sering pula menjual mesin atau peralatan lain hasil produksinya kepada suatu perusahaan yang menggunakan mesin atau peralatan tersebut dalam jangka waktu pembayaran 5-10 tahun. B. Bank. Bank adalah yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. C. Pasar modal. Pasar modal adalah suatu pengertian abstrak yang mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal investor di suatu pihak dan emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang di lain pihak, atau dengan kata lain adalah tempat dalam arti abstrak. Bertemunya penawaran dan permintaan dana jangka menengah atau jangka panjang.
Dimaksud dengan permodalan adalah perorangan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek, sedangkan emiten adalah perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada masyarakat. Fungsi dari pasar modal adalah mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. Saya akan melanjutkan materi dari Aminanto. Pengertian modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Pertama, modal asing atau utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Adapun jenis-jenis yang termasuk ke dalam modal asing jangka pendek adalah rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batasan tertentu, di mana perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhan, dan bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang telah diambil saja, meskipun sebenarnya perusahaan meminjamnya lebih dari jumlah tersebut. Yang kedua, kredit dari penjual. Pengertiannya yaitu kredit perniagaan, dan kredit ini terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Apabila penjualan dilakukan dengan kredit, berarti bahwa penjual baru menerima pembayaran dari barang yang dijualnya beberapa waktu kemudian setelah barang diserahkan. Selama ini, pembeli atau langganan dapat dikatakan menerima kredit penjual dari penjual atau produsen. Selama waktu itu pun berarti penjual atau produsen memberikan kredit penjual kepada pembeli atau langganan. Yang ketiga, kredit dari pembeli, yaitu kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dari bahan mentahnya atau barang-barang lainnya. Di sini pembeli membayar harga barang yang dibelinya terlebih dahulu, dan setelah beberapa waktu barulah pembeli menerima barang yang dibelinya.
Selama waktu itu, dapat dikatakan bahwa pembeli memberikan kredit pembeli kepada penjual bahan mentah atau barang dagang. Yang keempat, kredit wesel. Ini terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu. Dan setelah ditandatangani surat tersebut dapat dijual atau diuangkan pada bank. Dari surat tersebut diperoleh uang sebesar apa yang tercantum dalam surat utang tersebut dikurangi dengan bunga sampai hari jatuh temponya. Dengan demikian, maka ini berarti bahwa pihak yang mengeluarkan surat utang tersebut menerima kredit selama waktu mulai diuangkannya sampai saat dimana utang tersebut harus dibayar. Yang kedua, modal asing atau utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10